terduga pelaku yang melaksanakan konvoy ini. Dari pemeriksaan 9 orang ini, kemudian ditetapkanlah 3 orang tersangka. Ya. 1 orang tersangka atas nama inisial D, ya, umur 18 tahun, dengan alamat di Masaran. Kemudian 2 pelaku anak, ya, dengan inisial G dan D, warga Sidoarjo dan warga Kecamatan Kedaung. Umurnya berapa? Untuk anak umur 15 tahun, yang G umur 15 tahun dan anak D berumur 14 tahun. Kemudian setelah kita dalami, Satreskrim mendalami, mengecek grup mereka, grup di WhatsApp, di media sosial, rupanya mereka mempunyai agenda yang cukup besar. Ya, agenda cukup besar dalam artian mereka ingin menciptakan situasi di wilayah Sragen ini sedikit mencekam, dalam artian tidak kondusif. Agak membuat sedikit gaduh dengan cara aksi mereka ini membuat masyarakat takut untuk melaksanakan aktivitas mereka. Jadi agenda besarnya mereka ini pada saat mungkin rencana tahun baru, ya, mereka akan membuat perang antar geng. Ya, ini sudah dari wilayah lain, ini sudah didalami dan sudah tercetus di grup mereka. Tujuannya itu kita membuat perang, ya, biar mereka eksis, dan diakui oleh geng-geng yang ada di wilayah Sragen dan sekitarnya. Jadi rencana mereka seperti itu. Jadi kemudian dalam kasus ini ketiga tersangka kita sangkakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1991 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Untuk barang bukti yang kita amankan, 1 buah tongkat baseball, 1 unit sepeda motor yang digunakan untuk mereka bergerak, 1 unit sepeda motor Vario, dan 1 unit sepeda motor Scoopy. Kemudian sebilah celurit yang sudah kita amankan. Ya, rasa itu yang dapat kami sampaikan secara singkat. Gimana untuk pelaku sendiri? Maksudnya pelaku sendiri gimana? Ya, sekarang ditahan atau sampai saat ini belum kita lakukan penahanan, namun sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Anak-anak sama, pasal yang disangkakan sama. Mungkin berbeda. Ini untuk korban tidak ada korban, ya, karena mereka belum melakukan pada saat malam itu melakukan aksi ini, mereka belum melakukan tindakan hingga korban belum ada. Hanya memang makanya saat ini kita terapkan pasalnya terkait kepemilikan undang-undang darurat ini yang terkait kepemilikan senjata tajam dan senjata memukul. Jadi pasal 2 yang kita sangkakan ini mengenai tadi mengenai penggunaan senjata tajam maupun benda tumpul. Dan ini kan sudah ada rencana pembuatan senjata, apa ini nanti untuk digunakan waktu malam tahun? Ya, rencananya seperti itu. Nama gengnya apa, Dan? Kendaraan besar, ya? Dibuat sendiri atau Dibuat sendiri. Sama. Jadi sedikit menceritakan rekan-rekan ya. Setelah viral itu, kita dari Satreskrim melakukan upaya pengungkapan. Kita dapati yang di viral tersebut, yang ikut konvoy dan lain sebagainya kita amankan. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata mereka punya wacana besar, di mana barang bukti yang ada ini pun juga kita temukan di salah satu dari mereka, ya kan? Ternyata ketika kita melakukan penggeledahan itu kita temukan peralatan yang sudah disiapkan ini. Inilah agenda besar mereka ke depan yang ingin membuat situasi di Sragen ini tidak kondusif. Dan ternyata mereka berencana untuk melakukan perang antar geng dari luar wilayah Sragen. Itu rencana besar mereka. Kelompoknya ada berapa orang nih, dan di grup atau gengnya dia? Untuk kelompok di grup itu kurang lebih 80 orang. Nama grupnya, Dan? Nama grupnya Raharja 21.
grupnya Raharja, karena Raharja itu tempat nongkrong mereka di Raharja. Dua saat itu 1 tahun apa istilahnya, tahun mereka pengangkatan dari, mohon maaf saya sebut aja di situ ada Batas menurut usia. pengakuan mereka, bukan pengakuan mereka itu adalah mereka kan juga terlibat dalam ikut di perguruan silat. Jadi tahun angkatannya mereka. Komunitas atau gangster seperti ini apa mirip yang sebelumnya dulu ya, kayak komunitas-komunitas yang pernah dirilis itu kan? Bisa jadi itu pesanan dari mereka, namun perguruan silat sendiri yang resmi yang terdaftar kita konfirmasi mereka bukan bagian dari perguruan silat itu. jadi hanya untuk grup sendiri. Nah, dari 80 anggota itu rata-rata masih pelajar atau tidak bisa lakukan? Rata-rata Masih pelajar, Masih pelajar. masih pelajar di bawah umur. Kita pun masih melakukan penyelidikan terhadap itu atas petunjuk beliau Bapak Kapolres. Kita disuruh mendalami juga karena rencana gambaran besar nanti beliau pun juga akan menggandeng stakeholder terkait dalam hal ini, sehingga harapannya bukan hanya kita sebagai Pak Polisi yang melakukan penindakan, karena akan sifatnya represif, sehingga bentuk pencegahannya ini apa dari stakeholder terkait. Sama-sama kita mengawasi generasi penerus kita, karena faktanya kita dapatkan mereka semua masih pelajar dan di bawah umur. Dan tersangkanya kan rata-rata pelajar ya, di bawah umur ya. Ini penyelesaiannya wajib lapor atau gimana ya? Kalau saat ini untuk proses sudah di ranah penyidikan, sudah kita tingkatkan ke penyidikan, sudah kita tetapkan tersangka dan saksi-saksi pun juga sudah ada, alat bukti juga sudah ada. Proses tetap berlanjut sambil nanti menunggu P21 dari kejaksaan. Ini ngaret malah dia. Ngarit ya. Ini sudah pada yang dipersiapkan ya. Ini yang dipersiapkan ini. Persiapan Bukan balanya ini. dari desain, ada yang udah jadi celurit, ada yang ini masih gambar mau dibentuk gergaji. Jadi niatan mereka sudah sangat jelas ya. Sangat jelas dengan upaya-upaya mereka mempersiapkan ini.